Wal Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malam. Selamat malam, Reska. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber saya. Boleh nih, diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin nama lengkap, nama panggilan, kelas dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Reska Aulia, biasa dipanggilnya Reska. Aku dari PPKNB angkatan 2024. Oke, Oke, Kak. jadi langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Eh, buat Reska, akhir-akhir ini pernah dengar nggak sih tentang flexing dan menurut kamu tuh flexing itu apa? Kalau menurut aku sendiri flexing itu kayak, eee, apa ya, perilaku atau tindakan buat nunjukin atau kayak mamerin barang, gaya hidup, kalau enggak kayak pencapaian tertentu, supaya orang lain tuh bisa ngelihat kondisi kita dan status kita gitu. Kalau aku kayak gitu, Kak. Kalau dari aku itu aku pengen dikenal sebagai orang yang sederhana aja sih, nggak gimana-gimana. Jadi orang yang ramah, nggak berlebihan dalam menunjukkan apa yang saya miliki, gitu sih, Kak. Sebagai Reska yang sederhana lah ya. Lalu Iya. eh, biasanya nih momen seperti apa sih yang sengaja kamu pilih buat ditunjukin ke teman-teman maupun diposting di sosmed gitu? Dan apa alasannya? Kalau aku biasanya sih kayak pencapaian dari, kuliah-kuliah gitu ya, Kak. Terus palingan, kayak ikut organisasi juga sama, ataupun jalan-jalan sama teman-teman gitu. Paling itu aku sengaja pilih untuk ditunjukkan ke teman-teman, diposting di medsos. Alasannya karena pengen ngebagi momen itu biar berkesan dan ingin dibagikan sebagai kenangan, gitu sih, Kak. Sosial media tuh sebagai dokumenter lah untuk perjalanan kakak gitu ya. Bener. Terus dari kamu sendiri pernah nggak sih mikir kayak ada nggak perbedaan gitu antara kehidupan asli kamu di rumah sama apa yang sengaja ditampilin di lingkungan pertemanan, terutama di lingkungan kampus? Kalau aku paling ada sedikit perbedaan, yang di mana di media sosial itu atau lingkungan pertemanan biasanya aku, cuma nunjukin hal-hal yang positif. Sedangkan kehidupan sehari-hari pasti ada aja yang nggak positif gitu, pasti ada yang negatif dikit gitu. Banget dipanggilnya Kak, tapi sama aku udah terlanjur. Jadi kalau yang diposting atau yang ditunjukkan di teman-teman kampus tuh lebih yang positif-positifnya aja gitu ya dibanding yang di rumah. Heeh, bener. Oke. Lalu ketika melihat teman dekat yang mempunyai barang baru yang mahal kayak branded gitu, yang gaya hidupnya yang mewah gitulah. Apa yang sebenarnya kamu pikirin tentang teman-teman tersebut gitu? Lalu apakah pandangan tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan diri sendiri atau gimana? Kalau dari aku sendiri, kadang ada aja sih yang ngebandingin sama diri sendiri sama mereka tuh. Tapi balik lagi aku, coba nginget bahwa kondisi ekonomi itu
Setiap orang pasti beda-beda dan nggak perlu disama-samain. Jadi pasti ada aja sedikit rasa, apa ya, iri mungkin ya, tapi baik lagi harus inget sama kondisi masing-masing, gitu. Gimana sih pengaruh dari aksi pamer ya? Kalau tadi kan kayak cuma ngelihat aja, tapi kalau sekarang nih pertanyaannya gimana kalau ada teman yang pamer? Terus apa pengaruhnya sama rasa percaya diri kamu atau penilaian terhadap kondisi ekonomi sendiri sama kayak apa yang tadi udah dijelasin? Paling sesekali bisa ngebuat aku ngerasa kurang percaya diri kali ya, bisa kadang ngerasa kayak gitu. Tapi, aku berusaha buat fokus pada kebutuhan dan kemampuan dari diri aku sendiri aja, gitu. Ya, mindsetnya boleh nanya ngapain sih? Boleh boleh. Oke, jadi kapan sih atau dalam situasi apa gitu kamu pengen ngerasa ingin ikut gitu untuk nunjukin barang atau pencapaian ke teman dekat kamu? Kalau aku paling, biasanya pas aku berhasil mencapai sesuatu yang aku perjuangkan gitu. Contohnya, Seperti kayak, apa ya, mendapatkan prestasi dari kampus atau bisa ngebeli barang-barang branded yang oh, agak pricey gitu dari hasil usaha aku sendiri gitu. oh, oke. Sekarang pertanyaannya tuh tentang lingkungan pertemanan Anda nih. Di lingkungan pertemananku, apakah ada aturan tidak tertulis seperti standar gaya hidup yang harus diikuti agar bisa tetap setara atau kompak? Misal kayak, kita mah jangan makan di kantin Blok M, Kak, kita makannya ke Ricis seberang UNJ aja yuk, itu mah kantin Blok M enggak level. Apakah ada kayak kayak gitu? Pokoknya yang tidak tertulis wajib ke sini, wajib ke situ, atau wajib pakai yang merek ini gitu. Kalau aku sih nggak ada nggak ada aturan yang jelas ya, tapi kadang ada tekanan dikit untuk ngikutin tren tertentu agar nggak merasa tertinggal gitu. Tapi dikit aja kok, kalau itu juga balik lagi punya duit apa enggak. Oh, gitu. Jadi tergantung kondisi ekonomi saat itu ya untuk ngikutin Bener. trennya. Oke, oke. Kalau gitu next pertanyaan masih kurang lebih sama terkait lingkup pertemanannya. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa terpaksa untuk ikut bermain apa kayak makan di tempat yang mahal supaya bisa dilihat setara dan diterima di lingkungan pertemanan tersebut gitu, di lingkar pertemanan tersebut. Pernah sih, jujur pernah. Misalnya kayak ikut nongkrong di tempat yang agak pricey, walaupun sebenarnya tuh lagi pengen hemat duit gitu, cuman nggak selalu. Balik lagi kalau misalnya emang lagi nggak ada duit, jujur aja ke temen kayak misalnya, "Maaf ya nggak bisa ikut dulu, lagi nggak megang duit, lagi kosong." Ya sih, itu paling apa ya paling realistis aku juga gitu. Heeh, Jadi, bener. kira-kira apa yang bakal terjadi gitu di hubungan pertemanan kamu kalau misalkan kamu mutusin buat gak ikut standar gaya hidup mereka? Kalau menurut aku kalau misalnya pertemanannya sehat mah seharusnya nggak apa-apa, seharusnya hubungannya tetap baik-baik aja. Kan kalau misalnya teman yang bener-bener menghargai kita tuh nggak akan menilai dari gaya hidup, kayak Balkis gitu. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah ada dampak dari kebiasaan flexing terhadap suasana atau keharmonisan di dalam pertemanan Anda? Kayak contoh, misalkan kayak nih orang nih pamer bareng baru mulu setiap hari padahal nggak ada yang nanya gitu, tapi dia pengen pamer aja. Kira-kira dampaknya tuh apa sih ke kamu? Kalau menurut aku ada aja sih dampak dari kebiasaan flexing. Misalnya itu flex yang berlebihan itu bisa nimbulin rasa, apa ya, rasa minder, rasa iri,
atau bisa aja rasa persaingan yang nggak sehat gitu, kan pasti ada aja yang ngerasa kayak gitu kan. Mengiyakan gitu kalau misalkan dampak flexing ini bisa bikin pertemanan jadi kurang harmonis. Kadang-kadang Oke. iya. Oke, next question. Apa aja yang kamu lakukan supaya tetap bisa mengikuti alur pertemanan dan nyaman berteman dengan mereka yang kondisi ekonominya tuh jauh berbeda dengan kamu? Kalau aku palingan berusaha buat fokus pada kualitas pertemanan, terus juga terbuka mengenai kondisi aku yang sebenarnya dan, memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya nggak sesuai kemampuan, mending nggak usah gitu. Oke, tetap menjadi diri sendiri ya dalam pertemanan tersebut. Mhm. Oke. Hmm, ini 2 pertanyaan terakhir. Pertama, apakah adanya tindakan flexing bisa membuat Anda tuh lebih gampang beradaptasi atau justru menjadi beban? Nah, kasih tahu alasannya. Kalau menurut saya kadang bisa aja nimbulin, bukan, kalau menurut saya bisa aja lebih ke menjadi beban karena apa, karena terkadang muncul tekanan untuk ngikutin standar yang sebenarnya itu nggak sesuai sama kondisi aku gitu. Pertanyaan terakhir, gimana cara kamu berdamai dengan diri sendiri ketika tahu nih gak bisa ngikuti gaya standar hidup teman-teman kamu? Kalau aku sendiri pastinya nginget bahwa setiap orang tuh pasti memiliki kondisi dan prioritas yang berbeda-beda. Kalau aku lebih fokus pada tujuan pribadi aku dan pastinya selalu bersyukur apa yang aku punya gitu, nggak perlu iri-irian lagi deh sama yang lain, gitu. Lagi? Udah Cukup. cukup. Oke, mungkin dari aku juga cukup. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait lingkup pertemanan dan gaya hidup flexing ini. Mungkin boleh closing statement dari Reska buat orang-orang yang suka flexing dan buat orang-orang yang masih memaksakan gitu kehendaknya dalam lingkup pertemanan biar nggak ketinggalan zaman. Boleh nih. Mungkin kalau dari aku, sebaiknya orang-orang yang flexing itu yang flexing berlebihan ya, bisa disimpan bisa disimpan buat diri kamu sendiri aja, tapi kalau misalnya emang berpengaruh positif nggak apa Oh, sih. oke. Terus tadi apalagi Eh, pertanyaannya? gimana saran kamu buat yang masih nggak enakan kayak kayaknya aku harus ngikutin dia beli tes. Kalau itu balik lagi sih ke diri sendiri. Ya, Kalau misalnya emang nggak bisa, mending jangan usah dipaksain. Kita harus sadar kondisi kita juga. Dan pasti kondisi orang lain kan beda-beda. Kalau misalnya kita emang lagi nggak ada, mending jangan dipaksain. Bisa next time gitu Oke, mungkin, sip. gitu. Sekali lagi, aku ucapin terima kasih banyak sudah menjadi narasumber aku untuk psikologi sosial. Selamat malam. Aku matiin recordnya dulu ya.